Ya, Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapak karena Kau baik adanya buat kami semua. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu Pastor Paul, berikan roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian Bapak sehingga kami bisa menangkap sesuatu di dalam firman-Mu itu Bapak dan itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sungguh kami bersyukur kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Mesias kami. Haleluya. Amin. amin. Terima kasih Pak Ali Mulyo. Silakan Ibu Ayu Anggreni. Bentar, Bu. Ya, Baik, Pak Akro. Saya akan membacakan Nehemia pasal yang ke-11. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu. Sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem. Sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, para budak di bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo tinggal di tanah miliknya di kotanya sendiri. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin. Dari anak-anak Yehuda, Ataya bin Uzia bin Zakaria bin Amaria bin Sefaka bin Mahalaleel dari Bani Peres. Dan Maaseya bin Baruk bin Kolhoze bin Hazaya bin Adaya bin Yoyarib bin Zakaria keturunan orang Shela. Semua Bani Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah 468 orang yang gagah perkasa. Dan inilah Bani Benyamin. Salu bin Mesulam bin Yoed bin Pedaya bin Kolaya bin Maasea bin Itiel bin Yesaya. Dan sesudah dia, Gabai, Salai 928 orang. Yoel bin Zikri adalah pengawas mereka, sedang Yehuda bin Hasenua adalah wakil penguasa kota. Dari para imam, Yedaya bin Yoyarib, Yakin, Seraya bin Hilkia bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah dan saudara-saudara mereka yang bertugas di rumah itu, 822 orang. Pula Adaya bin Yeroham bin Pelalia bin Amzi bin Zakaria bin Pasyur bin Malkia dan saudara-saudaranya, kepala-kepala kaum keluarga 242 orang. Dan Amasai bin Azareel bin Ahzai bin Mesilemot bin Imer dan saudara-saudara mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, 128 orang dengan Zabdiel bin Gedolim sebagai pengawas mereka. Dari orang-orang Lewi, Semaya bin Hasub bin Azikam bin Hasabia bin Buni, pula Sabetai dan Yozabat, kepala-kepala orang-orang Lewi yang mengawasi pekerjaan di luar rumah Allah. Lalu matanya bin Mika bin Zabdi bin Azaf, pemimpin yang mengangkat nyanyian syukur dalam doa, dan Bakbukia, orang kedua di antara saudara-saudaranya, dan Abda bin Samua bin Galal bin Yedutun. Semua orang Lewi di kota Kudus ada 284 orang. Para penunggu pintu gerbang, Akub dan Talmon dengan saudara-saudara mereka yang mengadakan penjagaan di pintu-pintu gerbang berjumlah 172 orang. Selebihnya dari orang-orang Israel awam dan dari para imam dan orang-orang Lewi ada di semua kota Yehuda, masing-masing di tanah pusakanya. Tetapi para budak di bait Allah tinggal di Ofel,
Ziha dan Gispa adalah pemimpin para budak di bait Allah itu. Pengawas orang-orang Lewi di Yerusalem adalah Uzi bin Bani bin Hazabia bin Matanya bin Mika dari Bani Asaf, yakni para penyanyi yang menyanyi sementara berlangsung kebaktian di rumah Allah. Karena mengenai mereka ada perintah raja yang menetapkan peraturan untuk para penyanyi menurut keperluan setiap hari. Petahia bin Mezezabel dari Bani Zerah bin Yehuda diperbantukan kepada raja untuk segala urusan mengenai bangsa itu. Tentang tempat-tempat kediaman di daerah perladangan, sebagian dari Bani Yehuda tinggal di Kiryat Arba dan segala anak kotanya, di Dibon dan segala anak kotanya, dan di Yekabzeel dan desa-desanya, di Yesua, di Molada, dan Bet Pelet, di Hazar Sual, di Bersheba dan segala anak kotanya, di Ziklak, di Mekona dan segala anak kotanya, di Enrimon, Zora, Yarmut, Zanoah, Adulam dan desa-desanya, di Lakis dan ladang-ladangnya, dan di Azeka dan segala anak kotanya. Demikianlah mereka berkampung dari Bersheba sampai Lebak Hinom. Dan Bani Benyamin tinggal mulai dari Geba, di Mikmas, di Aya, di Betel, dan segala anak kotanya, di Anatot, Nob dan Anaya, di Hazor, Rama dan Gitaim, di Hadid, Zeboim dan Nebalat, di Lot dan di Ono, lembah tukang-tukang. Beberapa rombongan orang Lewi dari Yehuda bergabung dengan orang Benyamin. Demikian firman Tuhan. Satu Korintus pasal 9 ayat 1 dan seterusnya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain, aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulan. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kamu mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang membalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apakah yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja? Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitalah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya.
Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh. Kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya kau mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya.
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita tidak memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian. Ya, terima kasih para lektor, Ibu Ayu Anggreni dan Pak Kasianus Dino. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan oleh gembala kita, Pastor Dr. Joseph Paul Chang, dengan judul Netanyahu, Musa, Khamenei, dan Muhammad. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan, hati yang teguh, konsisten. Penting, saudara. Saudara, kata konsisten ini, konsisten, persisten, ya, konsekuen. Itu sangat penting, saudara ya. Kata persistensi, ya, tekun, ya, konsekuensi. Ya. Itu penting, saudara ya. Konsisten, persisten, dan konsekuen. 3 kata ini sangat penting sekali. Supaya kamu tetap setia, saudara, di track yang benar. Dan kamu konsisten namanya. Ya, sekalipun ada tawaran-tawaran yang lebih menarik, yang menggiurkan, tapi kamu tetap dengan caramu, dengan keputusanmu. Itu namanya konsisten. Ya, ada namanya persisten. Itu kamu digoyang, itu kamu dibelokkan, dicorokkan, difitnah, supaya kamu meninggalkan jalan itu. Supaya kamu meninggalkan pilihanmu. Itu namanya persisten. Nah, ada lagi namanya konsekuen dengan pilihanmu. Kamu sudah memilih untuk ikut Tuhan Yesus. Maka jangan kawin cerai. Kalau kamu sudah pilih Tuhan Yesus, maka jangan poligami. Kalau kamu sudah pilih Tuhan Yesus, maka kamu hidup di dalam kebenaran, dalam kekudusan. Nah, itu konsekuen dengan pilihan kita. Ya, kalau orang-orang nonton bokep, ya karena kita ada konsekuen. Kalau orang-orang koleksi barang-barang mewah, karena kita pengikut Kristus, ya jangan, saudara. Karena seorang pengikut Kristus harus konsekuen hidupnya di dalam kesederhanaan, sama seperti Yesus yang hidup di dalam kesederhanaan. Karena kemewahan itu bukanlah sebuah kemewahan material. Karena kemewahan itu, ya, segala macam batu permata, perhiasan, emas, perak, semua itu adalah hati yang murni dengan 12 karakter kerajaan Allah. Ya, itu penting tuh ya, konsisten, persisten, dan konsekuen. Jadi kalau ketika kita belajar, ya, mau jadi pengikut Kristus, mau jadi pengikut kebenaran, maupun menjadi pengikut setan, sama, saudara ya. Kalau kamu mau ikut setan, kamu tidak konsisten, tidak persisten, dan tidak konsekuen, ya kamu nanggung-nanggung juga. Hidupmu kacau balau, saudara. Kacau balau hidupmu. Bahkan untuk menjadi jahat pun, kamu harus berprestasi, saudara. Maaf kata ya, saya sering bilang ya seorang lonte pun, saudara, kamu kalau tidak profesional, ya kamu kayak si Lisa itu. Lisanya si Ridwan Kamil itu loh, saudara ya. Untuk menjadi seorang perempuan yang tidak baik pun kamu harus konsisten, persisten, dan konsekuen, saudara. Bahkan untuk menjadi seorang perampok, menjadi pencuri, untuk menjadi penjahat, untuk menjadi, ya, mereka kamu harus punya itu, ya, punya konsistensi, punya persistensi, dan punya konsekuensi. Bahkan untuk menjadi penjahat, loh, saudara. Apalagi untuk menjadi baik. Karena dua-duanya itu
berperang di dalam hidup, di dalam dunia ini, yang jahat dan yang baik. Dan dua-dua dari para tokoh yang jahat dan yang baik ini, mereka adalah orang-orang yang konsisten, persisten, dan orang-orang yang konsekuen dengan pilihan hidup mereka. Ya, Anda mau jadi penjahat, Anda menjadi orang baik, sama saja kamu jadi penjahat. Kamu pikir, waktu jangan ya guru-guru kita dulu ya, orang tua kita, ayo nak sekolah nak, supaya kamu jangan jadi orang yang tidak baik, supaya kamu jangan jadi preman. Ya kalau kamu gaya hidupmu juga asal-asalan, ya kamu jadi pecundang, bukan jadi preman. Bahkan preman yang luar biasa hebat pun mereka benar-benar menjiwai pekerjaannya. Entah dia bela diri yang hebat, entah dia punya strategi yang luar biasa, entah dia punya kelicikan yang luar biasa, entah dia jahat sekali, saudara, psikopat. Harus konsisten, persisten, dan konsekuen. Kalau nggak dia nggak bisa, cuma pecundang aja. Kamu jadi orang jahatnya jahat nanggung-nanggung, jadi orang baiknya juga orang baik nanggung-nanggung, itu namanya pecundang. Ya, sehingga dunia nggak dapat, surga nggak dapat lagi, saudara. Dunia pun nggak dapat, surga nggak dapat lagi. Tapi kalau kamu selalu hidup di dalam konsistensi, persistensi, dan konsekuensi, ya dalam keadaan apapun, saudara. Mau jadi penjahat pun sukses jadi penjahat, mau kamu jadi ini ya kan, kalau kita lihat ya, dua dua dunia yang berbeda. Netanyahu adalah murid dari Musa, ya. Khamenei adalah murid dari Muhammad, ya. Dalam kisahnya, baik Musa maupun Muhammad adalah dua pemimpin besar menurut kisahnya masing-masing. Dan di dalam negaranya, sekarang Khamenei adalah pemimpin besar bagi negaranya, seperti Netanyahu adalah pemimpin besar bagi negaranya. Lalu kita lihat, mereka bukan orang-orang sembarangan, saudara. Bahkan sekejam-kejamnya, sejahat-jahatnya Khamenei, dia adalah orang yang punya konsistensi, persistensi, dan konsekuensi. Kalau dia pecundang, dia nggak mungkin bisa dihajar ya. 90 juta rakyat Irak itu bikin sengsara sama dia. Dia sudah selesai, dah rontok. Sama seperti Netanyahu ya. Di tengah-tengah cercaan dunia, di tengah-tengah fitnahan, dia tetap bisa mengambil keputusan-keputusan yang luar biasa. Karena ada konsistensi, persistensi, dan konsekuen. Ya, makanya setiap hari kita melatih tubuh kita. Ya, kalau kamu menjadi jahat, kamu jadi jahat karena kamu melatih tubuhmu dengan segala penderitaan dan hati yang pedih, saudara. Pedih, saudara, kena kepahitan. Kalau tanpa kepahitan kamu nggak bisa, saudara, jadi jahat. Kepahitan itu adalah sebuah energi yang besar di dunia untuk meledakkan sesuatu, untuk membuatmu sukses menjadi orang yang tidak baik. Demikian pula dengan cinta, pengampunan. Cinta dan pengampunan adalah sebuah energi yang besar untuk membuat duniamu menjadi baik. Semuanya membutuhkan konsekuensi, persistensi, ya, dan konsistensi. Butuh. Kamu tidak bisa asal-asalan. Orang-orang Yahudi yang hidupnya asal-asalan, ya, yang kemudian dia kawin dengan bangsa lain, yang kemudian dia hidupnya tidak hidup secara orang Yahudi, maka dia tidak bisa masuk di dalam daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Tidak bisa masuk ke dalam orang-orang, masuk ke dalam daftar orang-orang yang ditulis di dalam kitab, ya, para nabi, saudara. Nggak bisa. Sama seperti list, ya, para raja-raja yang jahat, list dari semua musuh-musuhnya Yesus, saudara, ya. Yang baik dari Herodes, Pilatus, Hanas Kayafas, Yudas, dan yang lainnya. Mereka semua adalah orang-orang yang benar-benar konsisten, persisten, dan konsekuen. Ya, orang yang konsisten adalah orang yang tidak goyah dari pilihannya, yang tidak goyah dari jalan yang dia tempuh.
Orang persisten adalah orang yang ketika bahkan diganggu, dijorokin, ya, dia tetap persisten. Bahkan diiming-iming supaya dia goyang prinsip-prinsip kehidupannya dia persisten. Mau yang jahat, mau yang baik. Dan orang yang konsekuen. Setelah jalan yang kamu pilih, kamu konsekuen. Maka kamu akan menjadi powerful. Mau yang jahat, mau yang baik. Ya, makanya Rasul Paulus bilang, kalau kamu sudah melayani Tuhan, layanilah sekuat tenagamu, saudara. Layanilah sekuat tenagamu. Karena dengan kamu melayani dengan sekuat tenagamu, di situ ada konsistensi, ada persistensi, di situ ada konsekuensi. Tapi kalau kamu melayani Tuhan asal-asalan, kamu aktif dalam komunitas asal-asalan, ya maka kamu akan jadi pecundang. Serius, saudara ya. Kamu pikir kamu ketika terjun di dalam melayani, ya sebagai pengurus, sebagai aktivis di Damaris, di Embun Pagi, Damar Kasih, kamu nggak membutuhkan konsistensi, persistensi, dan konsekuensi. Wih, itu adalah cobaan yang berat, saudara. Pertama, masuk kamu ngeliat duit segitu banyak. Kamu pikir itu duitnya siapa? Ya, duitnya gampang ya Pak Paul ya. Oh, bukan duit saya, saudara. Dan setiap rupiah itu harus benar-benar dipertanggungjawabkan dengan hati-hati. Ya, ketika gesekan, kamu persisten nggak? Apa mutung? Mutung aja, ngapain? Ketika kamu mengalami satu tekanan-tekanan, oh nah gini aja, nggak usah lah, aku tak usah pelayanan. Ya, ketika kamu mau berbagi makanan, oh nggak ada terima kasihnya kelompok itu, nggak usah. Nah itu ya, namanya kamu tidak persisten. Jadi ketika ganggu, aduh semua ya. Makanya saudara ya, latih dirimu setiap hal dalam hidupmu. Anak saya miracle baru nangis. Dia dapat nada nilai yang tidak nilai yang jelek, saudara ya. Terus saya bilang sama dia, teman-teman yang lain bagaimana? Lihat patokannya apa? Dan kamu sudah ngelakuin yang terbaik, bukan? Kalau bukan masalah kamu nilainya berapa, tapi masalah bagaimana cara meresponi hal-hal yang terjadi itu, yang kamu salah, yang kamu harus benar. Ketika kamu sekolah, bukan nilai kamu harus 10 semua, tetapi ketika kamu sekolah, ya, kamu harus tahu bagaimana kamu harus memberikan yang terbaik dari hidupmu dalam mengerjakan sesuatu, dalam melayani Tuhan. Ya, harus dengan segenap hati, nggak bisa asal-asalan. Kalau bikin sesuatu jangan asal-asalan. Saya kadang-kadang kalau melihat kalian ada yang kerja asal-asalan, ditinggal begitu aja, udah brak tinggal pergi. Anak saya tak tegur, nggak boleh kamu begitu. Kalau kamu selesai mengerjakan sesuatu, pastikan orang yang kamu layani paling tidak sudah serah terima dengan benar. Lah, bagus lagi kalau dia satisfied dengan pekerjaanmu. Tapi paling tidak kamu kerjakan lebih baik, terbaik dari yang bisa kamu lakukan. Ya, itu harus dilatih dari kecil, nggak bisa ujuk-ujuk, saudara. Dari waktu dia masih 1 sampai 6 tahun, kamu ajari dia. Kalau mengerjakan sesuatu, begitu nyerah, ditemenin. Ditemenin yuk. Mau kerjakan nanti jadi bagus, dia seneng. Ditemenin belajar, supaya dia kalau kerja di tengah jalan, jangan ditinggal. Nah, itulah kan untuk membutuhkan konsistensi, persistensi, dan konsekuensi. Ya, Anda siap untuk menjadi pemenang, Anda siap menjadi umat pilihan. Kamu harus menjadi orang-orang yang konsisten, orang-orang yang persisten, orang-orang yang konsekuen. Tuhan Yesus memberkati.